Hai kader siap putus, perkenalkan saya Giani dari PPGT Jemaat Kota Klasis Pulau Jawa. Kembali lagi dalam program PA Bina Muda PPGT. Apa kabar? Kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sahabat KSU, gimana PA kita minggu lalu? Saya berharap teman-teman terberkati dan semakin mengerti firman Tuhan yang sudah kita bahas. Dan yang terpenting, mengaplikasikannya dalam kehidupan sahabat sehari-hari. Kali ini, PA Bina Muda dilaksanakan oleh kami dari PPGT Klasis Pulau Jawa langsung dari Ibu Kota Jakarta. Kami menyapa sahabat semua dari Gereja Toraja Jemaat Kota yang dikenal dengan tongkonan Kelapa Gading. Inilah Rumah Persekutuan Masyarakat Toraja di Jakarta. Kader siap putus, jangan beranjak karena sebentar lagi kita akan memulai PA Bina Muda kita. Tetap stay di channel ini ya. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan yang pastinya share channel ini ke sahabat-sahabat kalian supaya nggak ketinggalan video-video update dari PPGT KSU. Yuk langsung aja kita persilahkan host dan pembicara kita untuk memimpin PA episode ini. Shalom teman-teman, sebelum lanjut izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Bianca Marela Putri Salusu atau biasa dipanggil Cindy dari PPGT Jemaat Depok Klasis Pulau Jawa. Nah teman-teman, tahu nggak dengan siapa kita akan ber-PA hari ini? Beliau adalah Pendeta Tommy Sufrianto STH yang akan sama-sama bersama dengan kita menggali firman Tuhan lebih dalam dari bahan PA Bina Muda. Beliau sebelumnya melayani di Jemaat Diaspora Tamatiku Kolonodale, Klasis Sulawesi Tengah Timur, dan saat ini menjadi pendeta tugas khusus studi magister di STFT Jakarta. Baik teman-teman, kita akan memulai PA kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian Bawaku Bersamamu. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenal-Mu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ajarku lebih mengerti-Mu, Kau Tuhan kemenanganku.
ku lebih mengertimu, Kau Tuhan kemenanganku. Nah, teman-teman semua sudah nggak sabar ya? Sebelum kita mulai PA kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pendeta Tommy. Silakan, Kak Pendeta. Baik teman-teman KSU dan Saudara Cindy, kita akan segera merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita mohon kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk seluruh pertolongan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami dalam masing-masing keadaan dan keberadaan kami sampai hari ini dengan segala panggilan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kiranya segala panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan itu kami kerjakan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya bahwa ketika Tuhan menolong kami sebagai generasi mudamu di lingkup PPGT dalam masing-masing keadaan kami, itu adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk menyatakan panggilan dan kesaksian iman kami yang akan menjadi cerita iman di hari ini dan masa yang akan datang. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan memberikan lagi kesempatan yang baik untuk duduk bersama dan akan merenungkan sabdamu menjadi bagian dari cara kami untuk mengenal Engkau dan memahami seluruh bentuk pengajaran Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga hidup kami terus-menerus bertumbuh, semakin diubahkan serupa dengan Kristus, disukai Allah dan juga kemudian menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan di tengah-tengah panggilan kehidupan kami, pelayanan setiap hari. Bapa di surga, semua kami telah menjadi orang-orang yang telah Tuhan panggil untuk mendengarkan sabdamu. Dalam tuntunan Roh Kudus kami memohon, bersabdalah, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik Cindy dan teman-teman KSU, kita akan segera merenungkan sabda Tuhan. Bacaan kita hari ini dari kitab Nabi Sakaria, pasal 9, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Sakaria pasal 9, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Cindy sudah temukan? Sudah, Pak. Baik, saya akan bacakan bagi kita semua. Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17 berkata demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap, demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak-anak darah karena anggur. Amin firman Tuhan.
Wah sahabat KSU, bacaan kita kali ini sungguh indah ya. Kita diajak untuk selalu menyambut Sang Raja yang akan memberikan pembebasan kepada kita. Untuk mengantar kita mendalami firman pada hari ini, mari kita angkat satu pujian, Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan, tak pernah berhenti. Sahabat KSU, hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan sebuah tema yang untuk saya secara pribadi sedikit tidak familiar direnungkan dalam entah pertemuan-pertemuan ibadah kita atau dalam diskusi-diskusi kita. Sahabat KSU dan Saudara Cindy, tema kita hari ini soal darah pembebasan. Saudara Cindy pernah dengar atau familiar dengan tema ini enggak? Kalau dengan tema ini sih belum, tapi mungkin pernah mendengar kata tentang darah pembebasan. Pernah ya? Ya. Mungkin sama juga dengan saudara-saudara KSU dimanapun berada, agak asing dengan istilah darah pembebasan. Saya sendiri secara pribadi ketika pertama kali melihat tema ini, darah pembebasan, yang muncul di kepala saya itu cerita teman saya ketika dia mau potong ayam. Jadi ada teman saya kalau mau potong ayam, dia punya ritual kata-kata khusus. Dia katakan seperti ini, sambil potong ayamnya, nyawa pak Tuhan, darah pak tanah, daging pak kita, tulang pak anjing. Itu kan punya orang Manado ya, maksudnya ya nyawa itu milik Tuhan, daging itu untuk saya makan, tulang itu untuk anjingnya, dan kemudian darah itu untuk tanah. Maksud saya adalah kalau kita bicara darah nih sahabat KSU, maka kita bicara paling tidak 3 hal. Yang pertama kita akan bicara soal korban, yang kedua kita akan bicara soal nyawa, dan yang ketiga kita akan bicara soal luka. Sekali lagi, kalau kita bicara darah, kita akan bicara korban, nyawa, dan luka. Nah, kalau kita sebagai orang gereja dalam hal ini, orang Kristen, istilah darah itu kan paling melekat dengan istilah darah Yesus tuh. Di mana-mana kita akan selalu mendengar istilah darah Yesus. Nah, kalau kita bicara darah Yesus, seluruh kitab Injil menyaksikan bagaimana darah Yesus itu juga berpusat pada ketiga hal tadi. Darah Yesus sebenarnya kita bicara soal penderitaan, soal korban, soal nyawa, dan luka. Dan itu tidak asing bagi kita bahwa kalau kita bicara darah Yesus, sebenarnya pada saat yang sama kita bicara soal penderitaan. Nah, penderitaan pada darah Yesus, pada peristiwa proses Yesus ini sendiri, kalau kita meneliti sejarah, sahabat KSU, tidak berhenti ternyata pada saat peristiwa Yesus saja loh. Ada rangkaian peristiwa selanjutnya di mana soal luka, darah, dan korban itu berlanjut. Dalam ketika misalnya gereja itu baru bertumbuh dan berkembang, soal darah, luka, dan nyawa ini juga terjadi. Malah salah seorang bapak gereja namanya Tertullianus pernah mengungkapkan sebuah kalimat hebat sekali tentang bagaimana darah, korban, dan luka itu terjadi dalam gereja. Dia mengatakan begini, kami sebagai gereja semakin kami dibabat, maka semakin kami akan merambat. Itu bahasanya Bapak Tertullianus. Dia katakan benih martir gereja itu, darah para martir itu akan menjadi benih unggul gereja yang akan tumbuh subur di mana-mana. Itu ungkapan seorang bapak gereja. Semakin dibabat, akan dia semakin merambat. Itu sebuah ungkapan yang pernah ada di dalam sejarah gereja. Wah, ungkapannya sepertinya menarik sekali ya, Ya. Pendeta. Dibilang oleh
Bapak Gereja Tertullianus bahwa semakin dibabat semakin merambat. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa sih yang dimaksud dengan semakin dibabat malah dia semakin merambat gitu. Nah, ini pertanyaan yang penting dari teman kita Cindy untuk sahabat KSU. Apa sih yang membuat gereja kita dibabat? Nah, ternyata kalau kita membuka lebih jauh soal sejarah, di sana ada bicara soal mempertahankan tentang istilah tadi. Mempertahankan darah Yesus yang mereka miliki. Di dalam pengorbanan darah Yesus itu kan ketika Yesus sudah bangkit kemudian naik ke sorga, sebelumnya dia makan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya. Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya dan mengatakan peristiwa yang kita lakukan sebagai perjamuan akhir ini akan terus menjadi peringatan. Jadi setiap orang-orang percaya berkumpul ketika itu harus selalu mengingat bagaimana Yesus mengingatkan mereka akan perjamuan terakhir. Nah, dalam rumusan perjamuan terakhir itu, entah dalam 1 Korintus 11, entah dalam Matius pasal 24, entah dalam Markus 14, semua rumusan itu mengatakan hal-hal ini yang aku lakukan, kamu juga harus lakukan. Menjadi peringatan akan aku, peringatan pada Yesus, tapi bukan sekedar mengingat Yesus, tapi mengingat darah Yesus tadi. Kan dalam rumusan perjamuan itu, Yesus mengambil roti dan mengatakan inilah tubuhku. Lalu Yesus mengambil cawan dan mengatakan inilah darahku, darah perjanjian. Artinya ketika Yesus mengatakan darah perjanjian dan itu menjadi peringatan bagi orang-orang percaya ketika itu, pada saat yang sama ada ikatan janji itu antara orang percaya dan Yesus. Jadi mereka diikat dengan darah Yesus. Di sana ada perjanjian. Nah, mengapa mereka dibabat? Karena itu tadi, mereka disuruh untuk mengingkari perjanjian darah dengan Yesus. Tapi orang-orang percaya itu, sahabat KSU, mereka mengatakan, tidak mungkin kami bisa ingkar janji. Karena janji kami itu diikat dengan darah Yesus yang tidak kemudian diberikan secara katakanlah dengan prasyarat dan seterusnya. Tapi ikatan kami dengan Yesus itu adalah ikatan darah yang kalau dia mau berkorban dengan kami, mau berkorban untuk kami, maka pada saat yang sama ikatan darah janji itu akan kami juga ikat dengan darah kami. Jadi mengapa mereka dibabat? Karena memang mereka juga tidak mau ingkar janji dan selalu memegang ikatan janji itu. Nah, sahabat-sahabat KSU, memang kalau misalnya kita sedikit flashback ke perjanjian lama nih, istilah perjanjian sebenarnya memang bahasa Ibrani itu karat. Karat itu ternyata artinya memotong. Jadi kalau di tradisi perjanjian lama, kalau ada orang berjanji nih, katakanlah saya dengan Cindy mau ikat janji, kita akan ambil ekor domba atau sebuah hewan, lalu hewan ini dipotong dua. Itu karat, itu yang disebut karat, memotong. Sebagai ikatan janji bahwa saya dan seseorang mengikat janji. Maksudnya sederhananya gini loh. Kalau misalnya kita sudah ikat janji, jika ada salah satu pihak nih di antara kita yang ingkar janji, maka nasibnya akan sama seperti hewan yang dipotong tadi nih. Jadi itu yang disebut perjanjian, memotong. Kalau ada satu pihak yang ingkar pada perjanjian tadi, maka nasibnya sama dengan hewan yang dipotong. Nah, ngeri kan? Makna kata perjanjian itu dalam perjanjian lama bukan sekedar kayak kalau dalam bahasa Indonesia perjanjian ya kayak ya biasa-biasa aja. Tapi kalau mau ikat perjanjian dalam perjanjian lama, ya konsekuensinya gitu. Kalau ada yang ingkar janji, nasibnya akan sama dengan si hewan tadi itu. Berbahaya sekali itu. Nah, misalnya Kak Pendeta, kalau saya mau terapkan itu di zaman sekarang, misalnya mau mengikat janji dengan seseorang, bisa nggak saya menggunakan cara itu? Mengambil hewan terus nanti dipotong gitu seperti yang tadi dijelaskan Kak Pendeta. Gimana konteksnya kalau kita terapkan sekarang? Apakah bisa? Ya, kalau Cindy ingin belajar dan sahabat-sahabat KSU ingin belajar soal ikatan perjanjian tradisi perjanjian lama, kayaknya kita harus pesan khusus lagi deh sama pengurus pusat untuk membuatkan topik soal bagaimana tradisi janji dalam perjanjian lama. Tapi paling tidak poinnya adalah tradisi janji dalam perjanjian lama, kalau kita ingkar janji maka konsekuensinya adalah itu tadi, dipotong. Nah, puncak perjanjian darah dalam perjanjian lama sebenarnya itu ada dalam Keluaran pasal 24 ayatnya yang ke-8. Keluaran pasal 24 ayatnya yang ke-8. Dalam cerita itu kan orang Israel ada di Gunung Sinai, lalu kemudian Tuhan memberikan 10 hukum dasatita nih kepada orang Israel. Setelah mereka terima, maka disembelilah lembu-lembu
yang ada di sana, setelah disembelih itu lembu-lembu yang ada di sana, darahnya itu diambil. Sebagian ditaruh di pasu, sebagian lagi ditaruh di mesbah. Nah, yang menarik saya akan bacakan Keluaran 24 ayatnya yang ke-8 sebagai puncak ikatan perjanjian Tuhan soal perjanjian Tuhan dengan Israel dalam kaitan dengan darah. Keluaran 24 ayat 8 mengatakan begini. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi firman diberikan ke Israel, ada darah yang diambil. Lalu Musa menyiramkan ke semua umat Israel bahwa ini darah perjanjian. Artinya firman diikat dengan darah antara Tuhan dan Israel. Nah, menariknya ikatan perjanjian dengan darah ini dalam perjalanannya ada yang ingkar janji. Kan sahabat KSU sudah tahu toh apa konsekuensi dari ingkar janji. Di mana kita tahu bahwa ikatan perjanjian dalam Keluaran 24 itu ada yang ingkar janji. Teman kita Cindy akan membacakan Yeremia pasal 31 ayat yang 31 dan 32 untuk melihat di mana perjanjian itu ada yang ingkari. Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan ya, Kak Pendeta. Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sahabat KSU, dari Yeremia 31 ayat 32 kita tadi membuat kita melihat dan mengetahui bahwa ternyata yang ingkar janji dari perjanjian di pasal 24 tadi adalah Israel. Karena dia ingkar janji, maka janji itu batal dan konsekuensinya kan memang kita tahu. Yeremia kalau kita baca konteksnya kan itu Israel di pembuangan. Mengapa mereka dibuang? Sebenarnya jawabannya karena itu tadi. Mereka ingkar janji, dipotong tuh. Kan Tuhan katakan kalau kamu setia pada janjiku, aku akan berbuat seperti ini. Kalau kamu tidak, maka kamu akan mendapatkan malapetaka. Ya sudah, Yeremia sudah kemudian menyampaikan, kamu yang ingkar janji kok. Karena kamu yang ingkar janji, Yeremia 31 ayat 31 mengatakan tadi, berfirmanlah Tuhan, aku akan membuat perjanjian baru. Artinya, Tuhan sendiri yang akan datang kembali membuat perjanjian. Yang tidak sama dengan perjanjian yang pertama tadi, yang 24. Sekali lagi ya, karena Israel yang ingkar janji, maka janji itu batal. Lalu Yeremia menubuatkan nih, akan ada perjanjian baru dan yang akan membuat perjanjian baru itu adalah Tuhan sendiri yang akan datang mengikat perjanjian itu. Itu nubuatan Yeremia, Tuhan akan datang membuat perjanjian baru. Lalu bacaan kita tadi dari Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17 menubuatkan tentang pribadi sosok si pembawa janji itu. Jadi Yeremia menubuatkan Tuhan akan membuat perjanjian. Lalu Sakaria melengkapi nubuatannya dengan gambaran ciri-ciri orang pribadi sosok yang akan datang membuat perjanjian yang baru itu. Kalau misalnya kita memperhatikan Sakaria pasal 9 ayatnya yang ke 11 kan di situ dikatakan mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Artinya Sakaria menubuatkan soal tetap karena dasar ada perjanjian yang dibatalkan oleh Israel, Tuhan akan mengingat itu dan akan membuat perjanjian baru. Dan ingat ketika Sakaria menyampaikan nubuatannya ini kan Israel sudah kembali dari pembuangan, sudah ada di sana. Tapi mereka jelas menanti-nanti. Bagaimana ini nasib kita? Karena kita sudah ingkar janji sama Tuhan, kita sudah dibuang. Sekarang, bagaimana nasib kita ke depan setelah kita kembali dari pembuangan? Nah, Sakaria menubuatkan sebuah bentuk perjanjian baru. Dan yang akan mengikat perjanjian baru itu dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Di sana ada ciri-ciri sosok si pembawa janji itu. Saudara Cindy akan membacakan ciri-ciri sosok si pembawa janji yang baru itu. Oke, saya akan bacakan Zakaria 9 ayatnya yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya,
Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Sangat jelas kan ciri-ciri si pembawa janji itu yang akan kemudian datang melengkapi apa yang kemudian disampaikan oleh Yeremia dan Sakaria. Dia raja yang akan datang, dia raja damai dalam ayatnya yang ke-11. Dan saudara kita Cindy tadi menceritakan soal lemah lembut, dia yang kemudian akan datang mengendarai keledai muda. Itu kan nubuatannya. Perhatikan, ada janji, dibatalkan, dinubuatkan akan perjanjian baru, juga ciri-cirinya. Sekarang saya saya sendiri akan membacakannya dari Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-20. Ini penting supaya kita melihat bahwa bagaimana ikatan janji itu dan nubuatan itu kembali digenapi. Lukas pasal 22 ayat 20 berkata begini, demikian juga dibuatnya, maksudnya Yesus ya, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ingat ya, Yeremia katakan akan ada perjanjian baru. Siapa yang buat? Tuhan. Dan Lukas yang kita baca, yang saya baru baca, mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru yang ditumpahkan. Jelas siapa yang dimaksud oleh Yeremia dan siapa yang datang menggenapinya? Tuhan sendiri yang membuat perjanjian baru. Kata-katanya entah verbal persis sama dengan yang disampaikan oleh Yeremia soal dia sendiri, Tuhan sendiri yang akan membuat sebuah perjanjian baru dengan umatnya. Dan tetap kita tahu bahwa perjanjian baru itu tetap melibatkan korban, kita tahu itu, tetap melibatkan nyawa, kita tahu itu Kristus, dan tetap melibatkan mesbah kan, juga firman. Siapa yang kemudian kita kenal bahwa dalam perjanjian baru itu ada firman seperti di Gunung Sinai tadi. Firman itu sendiri kan Kristus yang sering kita sebut sebagai Logos. Firman yang hidup sendiri itu yang ketika diberikan diikat lagi dengan kita. Darahnya juga tertumpah. Dan juga kita bicara soal mesbah, bahwa ketika dia mati, tirai di bait suci itu terbelah menjadi dua. Bayangkan apa perbedaan antara ikatan yang janji yang lama dengan perjanjian baru yang Tuhan sendiri yang buat? Perbedaannya adalah darah Kristus sendiri yang mengikat kita menjadi bagian dari ikatan perjanjian itu. Jadi saudara-saudara dan saya tetap ada dalam ikatan perjanjian itu sekarang, yang sering kita katakan kita telah menyatu melalui tubuh dan darah Kristus yang sering kita terima dalam sakramen-sakramen perjamuan kudus. Jadi bagi saudara-saudara mesti meyakini bahwa sejak kita menjadi bagian darah Yesus, maka pada saat yang sama ikatan janji, ikatan iman kita dengan Tuhan itu bukan dengan dana, tapi dengan darah. Sekali lagi, dengan darah yang mahal. Darah itulah yang mengikat kita. Dan kalau misalnya kita menjadi orang yang diikat perjanjian dengan Tuhan, ingat, orang yang kemudian mengikat perjanjian dengan Tuhan, apa konsekuensinya? Jelas dalam perjanjian lama kita akan melihat dengan jelas, dan juga janji-janji Tuhan yang lain. Kamu akan menerima berkatku, kamu akan menerima pengasihanku, kamu akan menerima seluruh yang kemudian menjadi bagian yang dirancangkan oleh Allah. Tapi pada saat yang sama juga kita tahu ada konsekuensi yang nyata dari ketika kita misalnya ingkar pada ikatan perjanjian kita dengan Kristus. Jadi saudara Cindy dan sahabat KSU, ingat selalu, taruh dalam sanubari bahwa sungguh mulianya kita. Janji Tuhan kepada kita itu bukan sekedar diberitakan, tapi Tuhan sendiri yang datang memberikan janji itu dan mengikatnya dengan darah, sehingga sulit sekali kita mau mengatakan bahwa kita bisa membayarnya dengan apapun atau membalasnya dengan apapun. Tidak, dia begitu mengasihi kita sehingga firman dan darahnya itu dia nyatakan dalam korban yang begitu besar karena cintanya yang luar biasa hebat untuk sahabat KSU dan juga saya. Nah, itulah yang kemudian disebut darah pembebasan. Di dalam darah pembebasan inilah kemudian kita menjadi orang yang begitu percaya diri di hadapan Allah. Kenapa kita percaya diri di hadapan Allah? Karena kita telah diikat oleh darahnya, sehingga dimanapun dan kapanpun kita ada, kita tahu bahwa ada Dia, Sang Penguasa, hidup bersama-sama dengan saya. Entah hari ini, nanti pun di dalam kematian saya diikat dengan darah Kristus. Maka kalau dikatakan saya diikat dengan darah Kristus, Kristus yang mati itu juga bangkit. Berarti kalau saya diikat dengan darah Kristus dalam kematian dan dalam kebangkitan, maka ketika Kristus bangkit, karena saya diikat dengan darahnya, maka saya juga akan bangkit. Itu yang disebut darah pembebasan kan?
Jelas sekali. Dan ini menjadi sebuah kekuatan luar biasa bagi iman Kristen kita, bahwa kita telah diikat dengan darah. Nah, darah Kristus itu mati juga bangkit. Maka kalau saya diikat, maka ketika Kristus bangkit dan naik surga, itu juga akan membuat saya ikut. Bukankah itu menjadi sebuah kekuatan hebat? Soal perenungan kita hari ini, darah pembebasan. Kita dibebaskan dari maut yang kekal, seperti yang diberitakan oleh Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, dan kita dibebaskan dari itu karena kita telah diikat oleh darah Kristus dalam kematian dan kebangkitan. Wah, sangat menarik penjelasan Kak Pendeta mengenai darah pembebasan tadi ya. Jadi waktu kita terikat perjanjian dalam darah Kristus itu, kita diikat, kemudian kita juga dibebaskan dari perbudakan dosa karena Kristus sendiri sudah mati dan juga bangkit. Nah, kemudian Kak Pendeta, ini kan nubuatannya dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Tapi betulkah yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria ini tergenapi dalam diri Yesus Kristus yang adalah Raja Pembawa Damai? Boleh dijelaskan Kak Pendeta mengenai hal ini? Semoga pertanyaan yang disampaikan Cindy hanya pertanyaan Cindy semata ya, tidak menjadi keraguan sahabat-sahabat KSU dimanapun berada. Bayangkan, kita saja secara Gereja Toraja kan sudah 70 tahun lebih masih mempertanyakan apakah nubuat yang disampaikan Zakaria memang tergenapi dalam Kristus. Tapi ini kan pertanyaan yang katakanlah mungkin sedikit menggelisahkan untuk melihat keabsahan atau kegenapan nubuatan itu. Secara sederhana kan sebenarnya kita tadi sudah melihatnya secara prinsip, tapi yang lebih ditekankan soal si pembawa damainya itu. Nah, pertama-tama kita akan melihat soal bagaimana dia datang, ciri-cirinya itu soal Raja Damai datang dengan mengendarai keledai yang muda, lalu kemudian si pembawa damai. Kalau misalnya kita melihat bacaan satu, saya ambil saja dari Lukas pasal 19 tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem, kan di sana dikatakan bagaimana memang dia datang ke Yerusalem mengendarai keledai yang beban yang muda, dan memang soal ciri-ciri yang kemudian disampaikan diberkatilah dia dalam nama Tuhan memang dinyatakan kok. Dalam ayat yang ke-38 pasal 18, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jadi ada korelasi yang tepat antara bagaimana Zakaria yang kira-kira 400 tahun tuh sebelumnya menubuatkan tentang ada orang yang akan datang ke Yerusalem pakai keledai beban yang muda dan orang akan menyambutnya sebagai Raja Damai. Lukas, Matius, dan Markus pun mencatat bahwa memang itu terjadi. Nah, yang menarik adalah kemudian yang terbesar adalah raja yang akan datang ini disebut sebagai King of Peace, Raja Damai. Kalau kita melihat dia sebagai Raja Damai, salah satu pengajarannya yang paling menarik sih soal Yesus ketika dia mengatakan, Matius pasal 5 ayat 44 mengatakan soal kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Kurang damai apa kalau kita diajar mengasihi musuh? Coba deh teman-teman atau sahabat KSU bandingkan kalimat Yesus, kasihi musuh dan doakan orang yang membenci kamu, dengan kalimat kalau orang melempar kita dengan batu, kita balas dengan kapas. Kalau misalnya orang lempar kita dengan batu, kita balas dengan kapas, maksudnya kan berarti masih ada niat membalas toh. Tapi kalau Yesus sendiri tidak ada niat melempar dengan kapas pun, atau niat pun tidak ada, dikasihi dan didoakan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version itu justru mengatakan bukan sekedar doakan orang yang membencimu, tapi bless them. Bayangkan itu. Jadi bukan sekedar berdoa, tapi memberkati orang yang mempersekusi kita atau membenci kita. Kan kadang-kadang mungkin ada bisa orang yang menerjemahkan begini, saya mengasihi musuh dan mendoakan musuh. Bisakah saya doakan begini Pak Pendeta? Bolehkah saya mendoakan musuh saya supaya musuh saya itu dirajam oleh Tuhan atau dilenyapkan oleh Tuhan? Kan itu bukan doa yang begitu yang dimaksud, tapi kasih dalam arti berkat. Itu yang pertama, bahwa dia memang datang sebagai orang yang menawarkan damai untuk kemudian hidup satu dengan yang lain. Dan yang terpenting, ketika Yesus di kayu salib nih, semua orang yang membencinya, menghujatnya, melukainya, mengolok-oloknya, di puncak penderitaannya pun Yesus justru mengatakan, ampunilah mereka. Kurang damai apa lagi yang dia bawa? Dalam posisi yang begitu sulit sekalipun, dia tetap mengatakan, ampunilah mereka. Nah, inilah bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai orang yang ditebus dan diikat dengan darah. Ikatan darah kita dengan Tuhan itu bukan sekedar membebaskan, tapi juga memberi tanggung jawab untuk berperilaku, kalau tidak mau dikatakan sama,
berproses untuk sama seperti serupa dengan Kristus. Untuk terus juga menjadi agen damai, jadi sahabat kader siap utus. Ini tidak berbeda atau justru sangat linear dengan visi kita disukai Allah dan manusia. Bagian mana yang tidak disukai Allah dan manusia ketika kita juga tetap menyatakan kasih kepada siapapun, dan juga dalam kondisi sekalipun kita juga mengatakan saya mau mengampuni mereka. Itu tanggung jawab kita menjadi pembawa damai, dan memang itu yang dinyatakan Kristus bagi semua dan juga bagi sahabat-sahabat Kristus. Saya pikir dan saya percaya, saya yakin apa yang dinubuatkan Zakaria tentang si Raja Pembawa Damai yang akan datang, entah modelnya, caranya masuk Yerusalem, dan juga muatan profetik yang disampaikan oleh Yesus persis sama yang dinubuatkan oleh Zakaria dan yang juga diajarkan Yesus bagi kita sampai hari ini. Saya kira itu jawabannya. Wah, jelas sekali penjelasan dari Kak Pendeta tadi. Berarti memang yang dimaksudkan oleh Nabi Zakaria itu tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Nah, sekarang ada pertanyaan lain nih Kak Pendeta. Bagaimana dengan Yesus yang datang dengan mengendarai seekor keledai gitu? Dikatakan bahwa dia adalah seorang raja, tapi dia datang dengan seekor keledai. Padahal dari film-film yang saya tonton ya, yang saya tahu gitu, biasanya raja-raja itu identik dengan sesuatu yang wah gitu, yang gegap gempita, dan biasanya memang punya pasukan yang begitu banyak. Tapi di sini Yesus dikatakan raja dan dia datang dengan mengendarai seekor keledai. Nah, bagaimana penjelasannya mengenai hal ini, Kak? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Pertanyaan ini unik, tapi memang prinsip. Kalau ditanya mengapa Yesus datang mengendarai seekor keledai, jawaban pertamanya ya, kan yang dibuatkan Zakaria memang seperti itu. Kalau Yesus harus mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Kalau Yesus datang mengendarai seekor kuda, sahabat KSU, berarti yang dinubuatkan Zakaria belum Yesus tuh. Supaya kemudian tergenapi kan seperti itu. Jadi Zakaria menubuatkan keledai, maka digenapi memang dia datang mengendarai seekor keledai. Bayangkan coba, kalau Zakaria mengatakan mengendarai keledai, tapi Yesus datang pakai kuda, berarti yang dinubuatkan belum Yesus, masih harus tunggu lagi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menarik sih memang bahwa harus selalu diingat, Yesus sebagai raja justru memang antitesis dari raja-raja yang umumnya berkembang ketika itu. Kan di sebelum zaman Yesus ada beberapa kerajaan-kerajaan besar tuh, kerajaan Persia, Babilonia, yang kita tahu itu menjadi kerajaan yang hebat ketika itu. Malah kemudian dalam peristiwa Yesus kan kerajaan Romawi yang berkuasa, yang kemudian menyimbolkan kuda sebagai simbol kekuatan, yang mau mengatakan bahwa ketika kita ingin memiliki sebuah kekuasaan, maka pendekatan keperkasaan itu yang disimbolkan dengan banyak pasukan, dengan banyak militer, kekuatan militer yang hebat, dan juga kemudian kuda menjadi salah satu simbol yang ikonik. Yesus justru menawarkan sebuah antitesis yang hebat, bahwa memberitakan, menjadikan seseorang itu kemudian dipengaruhi oleh kita, pertama-tama bukan justru bicara soal bahwa kita perkasa untuk menaklukkan orang lain, bukan menaklukkan fisiknya tuh, bukan menaklukkan kekuatan orang lain, tapi Yesus justru menjadi antitesis untuk menaklukkan jiwa, perasaan, hati seseorang, untuk kemudian diikat dengan darah tadi, untuk bersama memberitakan tentang damai, bahwa kita bisa hidup bersama tanpa harus saling melukai. Jadi Yesus sebagai raja justru antitesis untuk mengatakan kita bisa hidup bersama dengan orang tanpa harus memaksa orang mengikuti maunya kita, tapi justru bagaimana menyentuh, menguasai hati mereka dengan kelembutan, dengan kasih, untuk bersama-sama membangun kehidupan yang hebat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa Yesus harus mengendarai keledai ini? Kalau kita berkaca pada perjanjian lama, ada beberapa jawaban sebenarnya. Keledai, dalam pemahaman kita sekarang, hampir semua literatur kita soal keledai itu warisan Eropa dan Yunani secara khusus. Kita menganggap keledai itu bodoh, keras, lamban. Bahkan dalam bahasa Indonesia kan ada tuh pepatahnya, sedangkan keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Itu yang kita tahu. Tapi sebenarnya keledai Timur Tengah dengan keledai Eropa itu jauh berbeda loh, saudara-saudara. Jauh berbeda sekali. Bahkan dalam bacaan minggu lalu, kalau saudara-saudara memperhatikan Kejadian 22, Abraham justru menjadikan keledai sebagai pengangkat beban. Dikatakan di situ ketika dia mau berangkat dengan Ishak dan kedua bujangnya, dia menggunakan keledai. Jadi dalam perjanjian lama, keledai menjadi pengangkut beban. Itu yang pertama. Yang kedua, keledai juga dalam tradisi raja-raja perjanjian lama menjadi
hewan tunggangan. Daud pernah dicatat menggunakan keledai, juga Salomo sebelum dia mendatangkan kuda-kuda dari Mesir menjadikan keledai sebagai tunggangan. Dan yang ketiga yang paling terkenal soal kisah keledai itu adalah keledai Bileam. Mudah-mudahan sahabat-sahabat KSU ingat cerita itu, bagaimana keledai Bileam ketika Bileam ada di atasnya berjalan nih, ada pedang Tuhan di depan keledai itu, maka keledai Bileam ini menyadari ada kehadiran ilahi di depannya dan dia serong untuk kemudian menghindarkan si Bileam dari pedang Tuhan. Bayangkan, seekor keledai juga yang dicatat menjadi keledai Bileam menyadari kehadiran sang ilahi itu. Jadi sekali lagi, hati-hati kalau kita bicara soal keledai, jangan-jangan yang kita pahami kata keledai itu warisan Eropa tuh, yang menganggap binatang keledai itu binatang lamban. Tapi yang saya mau katakan begini, dalam perspektif mengapa Yesus menggunakan keledai, satu yang hebat dari keledai itu adalah ketika dia masih bisa berdiri di atas keempat kakinya, ketika dia masih bisa berdiri di atas keempat kakinya dan dia tetap masih bisa berjalan, seberat apapun beban di pundaknya dia tidak akan pernah berhenti. Sekali lagi, seberat apapun beban di atas punggung keledai, ketika dia masih kuat berdiri, dia tidak akan pernah berhenti sampai pada titik di mana itu diarahkan. Jadi sebenarnya yang mau disimbolkan Yesus juga dengan keledai adalah dia tidak akan pernah berhenti sampai selesai misinya. Sampai visi untuk menjadi perjanjian baru, ikatan darah itu selesai, Yesus tidak akan pernah berhenti melangkah sampai di sana. Itu bagian ketiga dari mengapa Yesus harus mengendarai keledai dan menawarkan soal bagaimana dia hidup bersama, mengikat perjanjian baru dengan umatnya. Jadi keledai di situ, ya mungkin yang sering kita nonton dari film-film itu bisa menambah referensi kita. Tapi seperti yang digerakkan teman-teman KSU kan sekarang soal gerakan literasi, cari lagi literasi yang banyak. Salah satu yang penting, 3 bagian dari yang kemudian sudah kita bersama-sama dengarkan tadi dari yang saya uraikan. Saya pikir itu yang saya jelaskan soal keledai dan juga tunggangan Kristus. Oh begitu ya Kak, jadi nubuatan ini akan menjadi cerminan dari orang percaya. Nah, jika kita hubungkan dengan konteks kita saat ini nih Kak, kan darah pembebasan itu sudah terjadi dalam Yesus Kristus. Tapi kenapa masih banyak orang yang meragukan mengenai hal ini? Nah, mengapa masih banyak orang yang meragukannya? Jawaban pertama saya sih justru mengapa banyak orang meragukannya, karena itulah tugas dari sahabat-sahabat KSU supaya orang semakin meyakininya. Kan kalau misalnya orang semua yakin, apalagi tugas KS untuk menjadi diutus bagi mereka memberitakan tentang Injil. Itu yang pertama. Tapi kedua, mengapa banyak orang meragukan tentang darah pembebasan itu? Karena jangan-jangan kita sekedar menerima paham darah pembebasan sekedar sebagai sebuah paham keselamatan, bukan paham perilaku. Ini bahayanya. Kalau kita sekedar memahami, saya telah dibebaskan oleh Kristus, karena itu perilaku saya mau bebas apa saja, mau ngapain apa saja, kan saya sudah dibebaskan dari maut. Tidak perlu lagi saya menjaga perilaku, menampakkan cerminan Kristus dan menampakkan karakter atau spiritualitas Kristus, karena saya sudah dibebaskan. Hei, hati-hati loh sahabat KSU, kata pembebasan di situ bukan berarti saudara bebas tanpa tanggung jawab. Justru darah pembebasan menjadi kekuatan untuk menerjemahkan lagi dengan begitu epik apa yang Kristus teladankan. Jadi kalau saudara-saudara dibebaskan dari kutuk dosa, maka pada saat yang sama pembebasan itu punya muatan tanggung jawab. Tugas apa itu? Menjadikan diri kita semakin serupa dengan Kristus dari sehari ke sehari. Apa yang disebut semakin serupa dengan Kristus dari sehari ke sehari? Yaitu semakin sempurna dalam mengasihi, semakin sempurna dalam mengampuni, semakin sempurna dalam rendah hati, dan seterusnya. Nah, bayangkan saudara-saudara KSU, jika pembebasan, inspirasi dari pembebasan itu menginspirasi hati dan perilaku kita tanpa bertanya, orang akan menikmati perilaku dan tindak tanduk kita setiap hari. Dari menikmati tindak tanduk kita dan perilaku kita setiap hari, orang akan cari tahu tuh, apa sih yang menginspirasi dia? Oh, ternyata karena dia begitu menikmati darah pembebasan dalam Kristus. Sebagai orang yang telah dibebaskan dalam Kristus, maka perilakunya begitu kuat dalam relasinya dengan Allah, yang dinyatakan dalam relasi dengan sesama dengan baik pula. Jadi, jangan-jangan orang banyak ragu pada darah pembebasan karena kita tidak menerjemahkan dengan baik, mewartakan dengan baik tentang perilaku Kristus yang kemudian menjadi bagian dari gambaran cerminan kita. Itu yang kedua.
Yang ketiga, mengapa banyak orang yang meragukannya? Jangan-jangan juga karena ada juga sebagian dari kita yang mengeraskan hati, merasa bahwa tidak menjadi bagian dari tanggung jawab saya deh untuk kemudian mengajar orang tentang bagaimana kuasa darah itu melepaskan saya dari maut, atau sekedar menjadi pemahaman-pemahaman yang sekedar sambil lalu di gereja. Karena itu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Kadir Siap Utus, saudara-saudara diutus untuk juga memberitakan tentang kuasa darah pembebasan, bukan sekedar membebaskan saudara-saudara dari maut, tapi juga saudara-saudara bertanggung jawab untuk menyampaikan pikulan, memikul salib Kristus, menyangkal diri untuk semakin serupa dengan Dia. Jadi darah pembebasan membebaskan kita dari maut, tapi pada saat yang sama itu berarti pikul salib untuk memberitakan semakin serupa dengan Kristus. Artinya kebebasan kita dibebaskan dari maut untuk bertanggung jawab bagi orang, supaya orang juga semakin ikut dalam gerakan kerajaan Allah bersama Kristus sebagai Raja Damai. Jadi saudara-saudara dibebaskan untuk menjadi agen-agen pembawa damai dimanapun saudara-saudara berada. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan dan bagikan bagi kita semua, secara khusus bagi sahabat-sahabat KSU dimanapun saudara-saudara berada. Ingat, ikatan kita dengan Kristus adalah darah, dan itu punya konsekuensi pikulan tanggung jawab bersama memikul salib dan menyangkal diri untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Wah, sungguh luar biasa firman yang disampaikan oleh Kak Pendeta pada hari ini. Tapi saya berharap kiranya firman yang kita dengarkan ini tidak hanya berakhir menjadi pengetahuan kognitif kita saja, tapi juga sungguh-sungguh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Kak, saya teringat nih dari perkataan seorang teolog yang bernama John Stott yang mengatakan bahwa kehidupan orang percaya itu seperti sebuah pesawat yang mempunyai dua sayap. Nah, di satu sisi untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan, dan di sisi lainnya itu untuk mengaplikasikan hal-hal tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka dengarkan. Nah, saya berharap firman yang kita dengarkan hari ini tidak hanya kita perkatakan tapi tidak kita aplikasikan, dan juga sebaliknya, bukan cuma kita aplikasikan tapi tidak kita wartakan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah teman-teman, saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya persilakan kepada Kak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Sahabat KSU, mari bersama kita naikkan doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami terus memuliakan Engkau. Bersyukur hari ini kami boleh ditolong Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus, sehingga boleh bersama-sama duduk di depan firman-Mu, merenungkan dan mendiskusikannya. Kiranya apa yang boleh kami diskusikan hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus memberitakan Injil, terlebih melakukannya, sehingga cerminan Kristus terus hidup dalam diri kami sebagai pribadi-pribadi yang telah diikat oleh darah pembebasan dalam Kristus Yesus. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi bagian yang akan terus menginspirasi hidup kami, hidup sahabat Kadir Siap Utus dimanapun berada, menunaikan panggilan mereka. Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh tugas panggilan kehidupan kami, dimanapun kami berada, pekerjaan kami, pergulatan iman kami. Tuhan menolong kami dalam hikmat-Mu, kami jalani dengan baik. Kami berdoa bagi sahabat Kadir Siap Utus dimanapun berada yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan mohon sembuhkan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami Kadir Siap Utus yang mungkin dalam keadaan berduka. Tuhan juga hiburkan mereka. Kami berdoa bagi perjalanan bangsa kami, secara khusus dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, terus kami berharap Engkau menguatkan iman pengharapan kami, sekaligus terus memperkuat imun kami, bersama-sama menjaga diri agar semakin hari negara kami semakin baik, dan tentu juga menjadi bagian penting dari kami menggerakkan lagi persekutuan-persekutuan dan terus menjadi agen pemberita Injil dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk pengurus PPGT kelas Pulau Jawa yang telah Tuhan pakai melalui media ini. Bersyukur kepadamu Tuhan memberikan hikmat bagi mereka. Mereka boleh dipakai Tuhan menjadi alat pemberita Injil melalui channel YouTube KSU. Tuhan dimuliakan dan terus memperlengkapi
pengurus PPGT kelas Pulau Jawa, pun juga dengan pengurus pusat PPGT. Tuhan terus berkarya bersama-sama dengan mereka, semakin bersuka cita menyatakan bakti panggilannya kepada Tuhan. Pengurus PPGT dalam masing-masing lingkupnya, dalam masing-masing keadaan mereka, Tuhan juga terus memperlengkapi mereka semua. Selanjutnya Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau terus yang kami perkatakan, yang kami jadikan sebagai teladan iman dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami akan melanjutkan hidup kami Tuhan, dengarkan doa kami, jawablah. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam pengasihan anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita menutup ibadah PA kita pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kelayakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kelayakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap semangat dan salam sehat. Salam dari kami PPGT Klasis Pulau Jawa. Tuhan memberkati.